Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Manunggaling Kaulo Gusti. Begitu melegendanya kalimat itu. Mungkin kalau dipresentasikan lebih dari 75% penduduk Indonesia tahu kalimat itu. Tapi ini tentang saya. Ini tentang sudut pandang saya. Justru kebalikannya. Dari 75% yang tahu dengan kalimatnya, justru yang tahu maksud dan makna dari kalimatnya tersebut adalah yang 25%-nya. Kurang lebih. Karena kalau bagi saya kalimat manunggaling Kaulo Gusti itu sangat dalam maknanya. Dan bagi saya itu bisa menyelesaikan segalanya. Ketika kita tahu yang sebenar-benarnya tahu manunggaling Kaulo Gusti dan melaksanakan apa yang dimaksud manunggaling Kaulo Gusti, semuanya akan terselesaikan dengan kalimat itu. Ini dalam sudut pandang saya. Kenapa bisa begitu? Karena bagi saya tidak ada lagi antara hamba dan yang dihamba selain bisa manunggal. Seluruh agama, disadari atau belum disadari, memerintahkan untuk bisa manunggal Kaulo dan Gustinya. Mana mungkin kalau kita paham betul akan kalimat tersebut, menyadari betul akan apa maksudnya dari kalimat manunggaling Kaulo Gusti, akan melakukan hal-hal yang buruk. Masa kalimatnya manunggaling Kaulo lan Gusti, tapi perilakunya sirik, iri, dengki, itu masih ada.
Kalau dalam sudut pandang saya, ini belumlah sinkron. Pernyataan dengan kenyataannya. Pernyataannya aku manunggal dengan Gusti, tapi kenyataannya sirik, iri, dengki kepada sesama, kepada tetangga masih terus berlangsung. Kalau bagi saya, ini belumlah sinkron. Kenapa? Karena kita belum paham, belum bisa memahami kalimat tersebut. Masa saya mengaku manunggal saya dengan Gusti saya, tapi saya masih terus melakukan 5M. Maling, madat, mabok, medok, main, dan lain sebagainya. Itu masih terus saya lakukan. Kan tidak sesuai, kan tidak sinkron apa yang saya ucapkan dengan apa yang saya lakukan. Makanya di awal saya katakan kalimat manunggaling kaula Gusti itu bisa menyelesaikan seluruh permasalahan. Ketika kita benar-benar masuk kepada kedalamannya. Bukan sekedar pada kalimatnya, sampai kepada penghayatannya maksud saya. Karena bagi saya kalimat manunggaling kaula lan Gusti itu sama dengan kalimat Arab Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa bisa begitu? Manunggaling kaula Gusti itu sama dengan Bismillah. Kenapa Rahman dan Rohimnya tidak? Karena Rahman dan Rohimnya itu sudah menjadi af'alullah, sudah menjadi penggaweane Gusti Allah. Berarti Bismillah dan manunggaling kaula Gusti ini harus benar-benar disadari. Kita harus benar-benar sadar siapa aku, siapa hamba, dan siapa Gusti. Siapa kaulo dan siapa Gusti. Di kalimat Bismillah itu kan dengan nama Allah, dengan itu kan bersama. Kita itu kesana kesini kemanapun kita itu bersama, selalu bersama. Masa kita tidak malu dengan Allah?
kita tidak malu dengan Gusti ketika pernyataan kita mengaku aku selalu bersamamu, tapi tidak mencerminkan, belum mencerminkan di dalam perilaku kita. Harusnya kita malu. Kalau saya mengaku bersama, selalu bersama, tentunya saya harus malu. Jangankan untuk berbuat, berpikir yang negatif saja harusnya saya malu. Karena tidak ada satupun yang akan luput dari Allah, dari Tuhan. Apalagi, apakah kita akan menyalahkan ayatnya? Tidak. Bukan ayatnya yang salah. Bukan manunggaling kaulo Gusti yang salah. Bukan bismillah yang salah. Tapi penghayatan kita yang belum sampai. Karena menghayati ke dalam kalimat apapun dibutuhkan kesadaran, dibutuhkan sadar yang sesadar-sadarnya sadar bahwa diri ini selalu bersamanya. Kalau kita sadar bahwa kita selalu bersamanya, tentu kita akan malu ketika tidak sesuai dengan pernyataan kita tersebut. Jadi kita hanya tinggal menyinkronkan saja apa yang kita ketahui, apa yang kita baca, apa yang kita hafalkan untuk kita wujudkan di dalam tindak dan tanduk kita. Lalu manunggal siapa dan bagaimana manunggaling kaulolan Gusti itu? Manunggalnya antara hidup dan wujud. Manunggalnya antara dohir dan batin. Manunggalnya antara bacaan dengan maknanya. Kita pasti pernah mengalami, tidak mungkin tidak, ketika di suatu saat kita
menemukan sesuatu dan kita tahu bahwa itu bukan milik kita. Nafsu, akal memerintahkan untuk mengambilnya dengan alasan udah ambil aja, nggak ada orang tahu. Itu menurut nafsu, itu menurut akal. Tapi nurani kita mengatakan jangan, itu bukan punya kamu, jangan pernah kau ambil. Nah, kalau benar-benar kita bisa tahu kepada makna Bismillah, maka yang terjadi adalah Rahman dan Rahim. Ketika kita tahu manunggaling kaulo Gusti, maka Rahman dan Rahim yang akan berwujud di dalam tindakan kita. Ini kembali kepada diri kita masing-masing. Ini tentang saya. Ini tentang sudut pandang saya. Panjenengan bisa saja berbeda dengan saya. Sebenarnya sudah cukup lama kita mengenal kalimat per kalimat dari berbagai macam bahasa. Sebenarnya bukan bahasanya yang harus kita permasalahkan. Penghayatannya. Yang belum itu penghayatannya. Seolah-olah setelah saya tahu, setelah saya hafal, selesai. Kesannya seperti itu. Padahal tidak. Setelah kita tahu, setelah kita hafal, kita harus mewujudkan apa yang kita hafal tersebut. Jadi jangan selalu kita berada hanya di dalam hafalannya saja. Kita harus melanjutkan kepada penghayatan. Setelah sampai kepada penghayatan, oh iya, saya harus melakukan. Nah, ketika kita melakukan penghayatan dan akan mewujudkan penghayatan, itulah kesadaran. Kesadaran kaulo
untuk mewujudkan sifat-sifat Gustinya. Ini berlaku untuk semua, tidak untuk satu kelompok saja, tidak. Berlaku untuk semuanya. Untuk siapapun, tanpa memandang golongan dan agama. Jadi saudaraku, marilah kita masuk ke dalam penghayatan. Setiap apapun yang kita temukan, karena ayat Tuhan ada di semua, ada di alam semesta, dan ada di dalam setiap gerak dan gerik kita. Semuanya ayat yang harus kita hayati untuk kita wujudkan ayat tersebut. Ini sudut pandang saya. Ini tentang saya. Tidak tentang siapapun dan tidak kata siapapun. Jadi intinya, kita berada di alam semesta ini untuk bisa membaca, untuk bisa menghayati apa yang kita baca, dan pada akhirnya untuk bisa mewujudkan apa yang kita baca. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ini tentang sudut pandang saya. Ambil jika ada benarnya, buang jika tidak ada benarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua.